Benarkah Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional? Nah, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja pada 25 November 2021, menghasilkan keputusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Berarti masih bisa lolos dong? Tentu saja, karena Mahkamah Konstitusi memberikan waktu kepada DPR RI dan pemerintah selaku pembuat undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun, terhitung sejak putusan dibacakan. Apabila dalam 2 tahun tidak ada perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Bagaimana tanggapan para pembuat Undang-Undang Cipta Kerja? Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker. Pengesahan Perpu Ciptaker tersebut demi menghadapi resesi global. Apakah ada yang tahu mengenai cacat formil inkonstitusional bersyarat itu apa? Menurut Triwanto, putusan inkonstitusional bersyarat itu berarti Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah pada cara pembuatannya saja, namun substansinya tetap dianggap perlu. Dalam perspektif hukum tata negara, lebih baik pemerintah berjalan meski aturannya salah ketimbang tidak ada aturan sama sekali. Pakar Hukum Tata Negara di Universitas 11 Maret, Agus Riwanto menyatakan bahwa keberadaan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perpu Ciptaker diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum. Tanpa Perpu Ciptaker, pemerintah juga dapat dianggap menyalahgunakan kekuasaan karena bekerja tanpa dasar hukum. Lalu bagaimanakah pandangan dari pengamat kebijakan publik? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situasi global. Aturan ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada investor karena investor memerlukan dasar kepastian hukum. Selain menghadapi ancaman resesi global yang diprediksi akan terjadi di tahun 2023, Trubus mengatakan bahwa Perpu ini akan membuat Indonesia siap terhadap situasi geopolitik sebagai dampak dari invasi Rusia terhadap Ukraina. Persoalan terkait dengan ketenagakerjaan juga sudah diakomodir dalam Perpu yang diterbitkan pada 30 Desember 2022 tersebut. Sesempurna itukah Perpu Ciptaker ini? Tidak demikian. Karena menurut Trubus, Perpu Ciptaker masih mengandung kelemahan, terutama mengenai masa kerja bagi pekerja kontrak. Dalam peraturan tersebut, tidak diatur secara gamblang sampai kapan kontrak kerja itu akan berakhir. Terkait adanya keberatan terhadap Perpu Ciptaker dari sejumlah asosiasi buruh dan ketenagakerjaan, Trubus menganggap bahwa hal itu hal yang wajar-wajar saja, sebab setiap munculnya kebijakan atau aturan baru itu akan memunculkan dinamika yang baru. Semoga adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang diperbaiki oleh para pembuat kebijakan publik ataupun Perpu Ciptaker untuk mengisi kekosongan payung hukum yang ada, ini dapat berdampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.